Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. alhamdulillah, semangat? Semangat. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kita minta Ritonga untuk memimpin doa. Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Biar tambah semangat lagi. Bu mulai ya. Tepuk semangat. Semangat aye. Oi, oi. We are the best, the best, the best, yeah. Yes. Tangan. Untuk gambar yang ini, siapa yang tahu? Ini? Siapa yang mau jawab? Silakan. Gambar apa itu? Obat cuci mata. Obat cuci. Jadi kita lihat dari fisiknya bisa kelihatan tuh. Ada yang cair, ada yang encer, ada yang kental ya. Ini kita mempelajari materi ini buat kedepannya kan kalian bekerja di rumah sakit ada. Nah, tujuannya menentukan macam-macam bentuk sediaan larutan. Nanti kalian tadi lihat kan banyak sekali jenis larutan dan pemakaiannya berbeda. Bersama saya, Elgin Fridianto. Dan menjadi kekhawatiran, terutama permasalahan tulang yang menopang tubuh kita sehari-hari. Hal ini terjadi karena pelumas yang melindungi sendi semakin berfak. Informasi berikut ini. Osteoartritis mungkin belum terlalu sehat dibandingkan osteoporosis. Keduanya, jika osteoporosis dikenal dengan pengeroposan tulang, maka osteoartritis adalah peradangan sendi. Osteoartritis terjadi ketika tulang rawan yang menjadi bantalan ujung tulang di persendian tubuh secara Tampilkan video kedua. Yang dari video 1. Apa yang kalian simak dari video 1? Silakan. Sering kita dengar itu adalah salah satunya osteoporosis. Osteoporosis ini kan lebih ke pengeroposan tulang ya Bu. Sedangkan dari video yang tadi kita simak, itu ada juga penyakit osteoartritis yaitu peradangan sendi. Biasanya terjadi di pinggul dan lutut dan dialami oleh para lansia. Oh iya. Alat apa saja yang digunakan? Saringan, ada blender juga, ada gelas ukur, ada wadah buat untuknya, terus ada wajan. Memang obat-obatnya banyak ya di pasaran ya. Obat yang kita tinggal beli di apotek atau misalnya ke dokter dulu kalau memang itu obat keras, kemudian kita dapat. Tapi ternyata kita juga bisa membuatnya dari bahan-bahan alami. Contohnya seperti yang kalian lihat di video kedua. Bagi kelompok, Ibu udah membaginya ya. Nah, akan memberikan LKPD ya, nanti kalian mengerjakannya di LKPD. Untuk kelompok 3 ada Fadilah, Intan, Laila, Ritonga, dan Saskia. Untuk kelompok 4 ada Fadla, ada Kifa, ada Latifa, ada Najla, ada Sagia. Baik, kalau begitu silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. KPD-nya silahkan. Kelompok 2, oh jadi gini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Nah, sudah semua dapat ya LKPD-nya. Silahkan dibuka dulu LKPD-nya.
Ada yang gambar yang tadi kalian lihat di layar, itu sama ya, yang tadi sudah kalian lihat. Kemudian tadi juga video sudah kalian tonton. Untuk pertanyaannya silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian, kemudian diisi di jawaban, ya. Kemudian ada tabel, ada enggak? Ada tabel di sana? Ada. Di situ nanti kalian tolong tulis nama kelompoknya, siapa saja. Kemudian tugasnya, jadi kalian nanti di kelompok itu bagi-bagi tugas ya. Jangan yang mengerjakannya hanya 1 atau 2 orang saja. Jadi semuanya harus adil, semuanya harus kebagian tugas, ya. Kemudian kalian isi tabelnya dengan lengkap. Kita sepakati pengumpulan produk dan penyajian produk kita akan lakukan di pertemuan kita selanjutnya. Setuju? Setuju. Ya. Gak ada yang boleh, boleh. Oh, itu aja. Boleh yang ada khasiatnya juga gitu. Jadi gak apa-apa, lebih bagus ya. Baik, serai 3 batang, jahenya 2 ruas jari, kencur 2 buah, dan minyak kelapa sawitnya 300 ml. Itu formulanya dapat dari mana, Kila? Apa Ibu? Formulanya dapat dari mana? Dari internet sama lihat dari YouTube juga. Oh gitu. Untuk bahan-bahannya mudah nggak didapatnya? Mudah. Oh gitu. Selama ada kendalanya nggak dalam mencari formula? Nggak ada Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah, lancar-lancar ya. Ya, terima kasih Akila. Bahannya dicuci, selanjutnya kita akan memarutnya sebelum ke proses selanjutnya. Diparutnya itu sampai halus? Iya. Sama kulitnya enggak? Iya Ibu. Tapi sudah dicuci bersih ya? Sudah. Dari kelompok 4 ya, Latifa tugasnya apa? Membuat PPT Bu. Membuat PPT. Pakai aplikasi apa PPT-nya? PowerPoint, kalau buat nyari template-nya di Slidecook. Oh gitu. Nanti bikin PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang minyak gosok. Anggotanya ada Fadla, Kifah, Sagia, Latifa, dan Najla. Yang pertama, sekilas tentang minyak gosok. Minyak gosok atau lebih dikenal sebagai minyak urut adalah obat yang terbuat dari campuran bahan-bahan tradisional turun-menurun yang tergolong dalam kelompok minyak atsiri atau esensial, sehingga berkhasiat untuk memberi rasa hangat, meredakan radang sendi, obat gosok, kompres maupun dikonsumsi. Minyak gosok termasuk produk jamu, yang dimana tidak boleh ada klaim menyembuhkan sampai ada uji klinis pada manusia atau tergolong obat fitofarmaka. Sehingga minyak gosok hanya membantu meredakan gejala penyakitnya saja. Karena hal tersebut, minyak gosok memiliki sifat pendamping terapi utama dengan fungsi membantu dan meringankan gejala. Di sini juga ada contoh-contoh minyak gosok. Yang pertama ada minyak kayu putih, digunakan untuk mengatasi gatal, pilek, batuk, dan menghangatkan tubuh. Yang kedua, ada minyak tawon, digunakan untuk meredakan nyeri sendi, sakit gigi, dan sakit kepala. Yang ketiga, minyak telon digunakan untuk melegakan pernapasan seperti asma dan flu. Dan yang terakhir ada minyak kemiri yang digunakan untuk mencerahkan kulit, rambut rontok, dan luka. Yang kedua ada pembuatan minyak gosok aromaterapi.
Nama dan jumlah bahannya ada lengkuas yang digunakannya 4 ruas. Kegunaannya untuk mengobati rematik, meredakan batuk, migrain. Jahenya 4 ruas. Kegunaannya untuk mengurangi nyeri punggung bawah, nyeri otot. Kencur 4 ruas untuk mengurangi nyeri sendi, nyeri perut, salah urat, pegal-pegal. Minyak kelapanya 250 ml untuk meredakan pegal linu dan melembabkan kulit. Ini ada dokumentasi foto-fotonya. Alat yang kita gunakan ada panci, sendok pengaduk, saringan, gelas ukur, botol, blender, dan pisau. Berikut ada dokumentasi fotonya juga. Proses kelompok kita tuh waktu pertama kali formula pertama malah pakai santan. Hasilnya tuh malah jadi mirip lotion dan bukan minyak. Kental ya? Terlalu kental, dan yang keduanya kita pakai minyak. Alhamdulillah berhasil. Oh, gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih buat 4 kelompok ini. Rata-rata kendalanya masih bisa ditangani ya. Jadi kalau misalnya kan kalian seperti menguji ya. Nah, kita kan nggak tahu nih produknya. Yang kalian buat itu tahan nggak untuk sebulan, 2 bulan, itu bisa dengan lanjut terus punya khasiat menghangatkan. Selain itu juga dia bisa khasiat jahe tadi, yang pakai jahe siapa? Bisa meredakan minyak. Gimana? Jadi jahe ini bisa buat menghangatkan area tubuh yang dibaluri minyaknya, terus bisa meredakan juga pegel-pegel di area tersebut. Ya, terima kasih. Ya, jadi dari ini pengalaman yang kalian peroleh apa? Pengalamannya apa yang kalian dapatkan dari proyek kita membuat minyak gosok ini? Kayak gimana? Jadi bisa bikin minyak gosok. Jadi bisa bikin minyak gosok. Apalagi ada lagi pengalamannya? Yang pertama apa? Jadi kan kita bisa dapat ilmu dari ilmu cara pembuatan minyak gosok ini. Terus karena bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasaran juga, kita bisa bikin sendiri gitu kan di rumah kalau misal ada kayak keadaan darurat gitu. Jadi gampang bikinnya, udah tahu juga. Terus dari segi pengetahuannya juga kan di sini tuh banyak menggunakan rempah-rempah. Otomatis kita kayak bakal tahu gitu manfaat dari masing-masing rempah tersebut tuh apa gitu, Bu. Iya. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Pengalaman? Ada lagi? Sudah diwakilkan? Ya, diwakilkan sama temannya. Ya. Jadi nanti kalian udah banyak punya pengalaman bagaimana membuat minyak gosok. Nanti bisa aja kalian mengembangkan bahan pembawanya, misalnya nggak dari minyak kelapa atau nggak dari minyak kelapa sawit ya, tapi bisa juga dari bahan-bahan minyak yang lain. Banyak ya. Kalian juga bisa membuat minyak yang dari minyak sereh ya, ada banyak. Ada minyak cengkeh, yang asli cengkehnya langsung diambil dari cengkehnya langsung gitu. Jadi nggak ada campuran-campuran, boleh ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu mau kasih tes. Siap? Tesnya gampang ya. Ibu buka grupnya FK2 ya ini ya. Linknya bawah KKM. Itu nanti akan ada remedial ya. Tapi untuk yang nilainya udah lewat dari KKM, itu akan dilakukan pengayaan. Kalian akan diberikan lagi materi yang lebih bisa membuat kalian menambah lagi wawasan kalian. Gitu ya. Nanti akan untuk remedial ini mungkin 1 orang ya. Nanti akan Ibu informasikan kapan waktu remedial. Baik, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalian sudah bagus membuat produknya, semuanya bekerja sama dalam satu kelompok ya, tidak ada yang diam saja, semuanya bekerja sama. Ya. Terakhir kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, sebelum kalian melanjutkan pelajaran yang lain, kita berdoa dulu ya. Silahkan Ritonga
pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.